Lambat laun, kata persona atau personality berubah menjadi satu istilah yang mengacu pada gambaran sosial tertentu yang diterima oleh individu dari kelompok masyarakat. Kemudian, individu tersebut diharapkan bertingkah laku berdasarkan atau sesuai dengan gambaran sosial yang diterimanya. Kemudian, kepribadian merupakan pola khas seseorang dalam berpikir, merasakan, dan berperilaku yang relatif stabil dan dapat berpikiran Dorlan 2002 berdasarkan pengertian tersebut. Dapat disimpulkan bahwa kepribadian meliputi segala corak perilaku dan sifat yang khas dan dapat diperkirakan pada diri seseorang yang digunakan untuk bereaksi dan menyesuaikan diri terhadap rangsangan, sehingga corak tingkah lakunya itu merupakan satu kesatuan fungsional yang khas bagi individu itu. A. Pembentukan kepribadian. Yang pertama, pengalaman yang umum, yaitu yang dialami oleh setiap individu dalam kebudayaan tertentu. Pengalaman ini erat hubungannya dengan fungsi dan peranan seseorang dalam masyarakat. Misalnya, sebagai laki-laki ataupun perempuan, seorang mempunyai hak dan kewajiban. Yang kedua, pengalaman. Yang kedua, pengalaman yang khusus, yaitu yang khusus dialami individu sendiri. Pengalaman ini tidak tergantung pada status dan peranan orang yang bersangkutan dalam masyarakat. Yang ketiga, faktor pembentukan kepribadian, yaitu ada 3, faktor biologis, faktor sosial, dan faktor budaya. Faktor biologis atau warisan, yaitu faktor pembentukan kepribadian yang diperoleh dari gen keturunan orang tua. Tak dapat lagi dipungkiri bahwa rumah tempat segalanya adalah orang tua, di mana faktor ini memberikan pengaruh besar terhadap sikap dasar pembentukan kepribadian seseorang. Orang tua akan menjadi contoh untuk para anak-anaknya. Yang kedua, faktor sosial, yaitu kepribadian yang terbentuk dari pengaruh lingkungan kelompok sosial. Kelompok sosial dalam lingkup kecil bisa disebut teman atau teman hidup. Entah itu kelompok masyarakat, kelompok kerja, dan kelompok belajar. Ketika kita bergaul dalam kelompok, maka secara sadar atau tidak maka akan mempengaruhi anggota yang lain. Yang ketiga, faktor budaya, yaitu faktor kepribadian yang dibentuk oleh kebudayaan. Perbedaan setiap kebudayaan membuat kebudayaan yang dimiliki masing-masing juga berbeda, sehingga perbedaan itu memberikan ciri khas pada anggotanya, karena manusia, alam, lingkungan sosial termasuk kebudayaan di dalamnya akan saling mempengaruhi. B. Teori dasar kepribadian. 1. Teori kepribadian psikoanalisis, yaitu konflik dasar dari 3 sistem kepribadian tersebut menciptakan energi psikis individu. Energi dasar ini menjadi kebutuhan insting individu yang menuntut pemuasan. 3 sistem tersebut adalah ID, ego, dan superego. 2. Teori filsafat. Yang kedua, teori sifat atau trait theories. Teori ini dikenal sebagai teori-teori tipe yang menekankan aspek kepribadian yang bersifat stabil atau menetap. Tepatnya, teori-teori ini menyatakan bahwa manusia memiliki sifat atau sifat-sifat tertentu, yakni pola kecenderungan untuk bertingkah laku dengan cara tertentu. Yang ketiga, teori kepribadian behaviorisme. Menurut Skinner, individu adalah organisme yang memperoleh perbendaharaan tingkah lakunya melalui belajar. Dia bukanlah agen penyebab tingkah laku, melainkan tempat kedudukan atau satu poin yang faktor-faktor lingkungan dan bawaan yang khas secara bersama-sama menghasilkan akibat tingkah laku yang khas pula pada individu tersebut. 4. Teori psikologi kognitif. Pandangan teori kognitif menyatakan bahwa organisasi
D. Karakteristik kepribadian, yaitu ada 11. Relative personality. 1. Mempunyai nilai diri secara realistik. 2. Mampu menilai situasi secara realistik. 3. Mampu menilai prestasi yang diperoleh secara realistik. 4. Menerima tanggung jawab. 5. Kemandirian atau autonomi. 6. Dapat mengontrol emosi. 7. Berorientasi tujuan. 8. Berorientasi keluar. 9. Penerimaan sosial. 10. Memiliki falsafah hidup. 11. Bahagia. Karakteristik sistem kepribadian menurut Freud. Karakteristik ada 3, yaitu ID. Sistem asli atau the true, pasifik, bersifat subjektif, tidak mengenal dunia objektif, yang terdiri dari insting-insting dan gudangnya resepsion, energi fisikis yang digunakan ketika sistem kepribadian. Yang kedua, ego, berkembang untuk memenuhi kebutuhan ID yang terkait dengan dunia nyata, memperoleh energi dari ID, mengetahui dunia subjektif dan objektif atau dunia nyata. Yang ketiga, superego, komponen moral kepribadian terdiri dari 2 subsistem, kata hati atau yang menghukum tingkah laku yang salah, dan ego ideal yang mengganjar tingkah laku yang baik. Menurut C. Genju, 1. Tipe ekstrovert, yaitu orang-orang yang perhatiannya lebih diarahkan keluar dirinya kepada orang-orang lain dan kepada masyarakat. 2. Tipe introvert, orang-orang yang perhatiannya lebih mengarah pada dirinya. Penilaian atau pengukuran kepribadian melalui 3 tahap, yaitu observasi diri atau 2 wawancara, 3 tes proyektif. Hubungan kepribadian dengan prestasi belajar. Dalam pendidikan sebagai pendidik atau dalam lingkup lebih kecil dari rumah tangga sebagai orang tua, pasti akan dihadapkan pada berbagai karakteristik kepribadian. Ada peserta didik yang menyenangkan, periang atau terbuka terhadap permasalahan yang sedang dihadapinya, aktif dalam berbagai organisasi yang ada di institusi dan sebaliknya. Ada peserta didik yang terkesan membosankan, pendiam, tidak terbuka, tidak hangat, dan lain sebagainya. Tentu saja sebagai seorang pendidik, seorang dituntut untuk memahami karakteristik kepribadian peserta didik, sehingga selaku pendidik kita dapat memberikan stimulasi atau berlaku yang sesuai dengan tipe kepribadian peserta didik yang dihadapi. Dengan begitu, treatment yang kita berikan kepada peserta didik akan mengantarkan mereka kepada kondisi optimal, baik dalam bidang prestasi akademik maupun prestasi non-akademik. Mungkin sekian dari saya, video mengenai perkembangan kepribadian peserta didik. Kurang lebihnya saya mohon maaf.